Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulhalida dengan NIM T20187083. Saya dari kelas Matematika 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo dalam peradaban Islam Indonesia, khususnya tentang Sunan Kalijaga. Peta wilayah Wali Songo sendiri terletak di Jawa dan dapat dilihat pada slide ini, khususnya pada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga di sini wilayahnya ada di Demak. Yang selanjutnya yaitu biografi Sunan Kalijaga. Nama kecil dari Sunan Kalijaga adalah Raden Syahid. Sunan Kalijaga adalah putra dari seorang bupati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, yang memiliki istri bernama Dewi Nawangrum. Selain nama Raden Syahid, Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sida Brangti. Nama Sunan Kalijaga memiliki ragam versi pemaknaan yang ditinjau dari asal bahasa pembentuk katanya. Versi pertama yaitu nama Kalijaga mengacu pada bahasa Jawa asli, yakni kali adalah sungai dan jaga berarti menjaga. Hal ini merupakan penafsiran yang didasarkan pada kisah dalam Babat Tanah Jawi yang mana beliau pernah bertapa di tepi sungai, seakan-akan beliau sedang menjaga sungai tersebut. Versi kedua yaitu Sunan Kalijaga dijuluki Kalijaga sebab beliau adalah orang terhormat yang pernah mendiami suatu desa bernama Kalijaga. Yang selanjutnya yaitu biografi Sunan Kalijaga. Masa muda dan pengembangan keilmuan Sunan Kalijaga. Menurut Hari Wijaya, kisah muda Raden Said paling tidak ada dua versi. Yang pertama, Raden Said adalah seorang maling kluring, yakni seorang perampok dan pencuri yang hasilnya bukan untuk dinikmati sendiri, namun untuk rakyat kecil. Menurut versi pertama, Raden Said sudah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil karena melihat kondisi masyarakat Tuban yang diliputi kemiskinan, kesengsaraan yang dialami rakyat, sehingga jiwanya memberontak. Dan sehingga Raden Said mulai mencuri bahan makanan di gudang kadipaten, kemudian membagikannya secara diam-diam. Yang kedua, Raden Said benar-benar merupakan seorang perampok yang jahat, sampai akhirnya beliau bertemu dengan Sunan Bonang, dan akhirnya Sunan Kalijaga bertaubat dan berguru pada Sunan Bonang. Selain berguru pada Sunan Bonang, beliau juga berguru pada wali yang lain seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Sunan Kalijaga. Dakwanya berprinsip sesuai dengan prinsip Jawa, yaitu momong, momor, dan momot, yang artinya mengasuh, bergaul, dan melebur. Maksudnya di sini adalah dalam menyampaikan ajaran Islam, Sunan Kalijaga senantiasa mengarahkan dan membimbing umat, namun tidak sebagai orang yang jabatan agamanya lebih tinggi, melainkan dengan bergaul dan nyawiji, melebur, dan menyatu dengan umat. Yang selanjutnya yaitu karya-karya Sunan Kalijaga. Ada 6 karya media dakwah peninggalan Sunan Kalijaga. Yang pertama yaitu gamelan, yang kedua wayang kulit, yang ketiga baju takwa Demak, yang keempat ada tembang dadang gula, yang kelima ada kain batik motif Garuda, yang keenam ada syair-syair pujian pesantren, dan ada karya sastra Sunan Kalijaga yaitu Kidung Rumeksa ing Ngewi. Peradaban Islam pada masa Sunan Kalijaga yaitu Masjid Demak. Pada masjid ini terdapat salah satu tiang yang disebut tiang tatal. Menurut kepercayaan masyarakat,
Tiang ini merupakan salah satu karomah Sunan Kalijaga yang dapat menjadikan serpihan-serpihan kayu tatal menjadi tiang yang kokoh. Selain itu, pada masjid ini Sunan Kalijaga juga sudah menentukan arah kiblat untuk sholat, dan Masjid Demak ini juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, di mana Masjid Demak ini digunakan sebagai pusat pendidikan sebagaimana pesantren. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.